Selamat malam, jumpa lagi bersama dengan kami malam hari ini di dalam acara talk show bicara tentang developing atau mengembangkan. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghela, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh matamu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh matamu. Sebab engkau akan menetap kanan kiri, keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah engkau akan menetap ke kanan ke kiri, keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh matamu. Engkau akan menetap ke kanan ke kiri, keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa
Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada hari ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami tetap memuji-Mu. Apapun kondisi, apapun keadaan yang kami hadapi, kami tetap memuji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bawah sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bawah sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bawah sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi langit biru. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bawah sayap-Mu, kawal aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bapak Ibu warga kerajaan yang saya cintai, malam ini kita sudah berada di bulan yang bertemakan developing atau bertumbuh lebih besar atau lebih maju. Ya, mudah-mudahan dengan talk show malam ini ya kita mendapat pengertian dan pengajaran yang baik ya, untuk menjalani kehidupan kita. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, ya, malam ini saya ada bersama dengan Bapak Kepala, Bapak Pendeta Yunus John Max Timu. Ya, dia akan menjelaskan kepada kita beberapa hal yang berhubungan dengan developing atau mengembangkan. Oleh karena itu malam ini dia akan menjelaskan karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Gembala malam ini, dan dia akan menjelaskan atau menerangkan kepada seluruh jemaat Tuhan secara khusus Rock Ministry yang ada di Ruteng. Karena itu pertanyaan yang pertama Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan dari tema kita bulan ini, apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan developing atau mengembangkan itu. Nah, kemudian apa kata Alkitab tentang mengembangkan? Tolong Bapak jelaskan. Oke, terima kasih Pak Theo. Saya sapa dulu seluruh jemaat, bahkan semua yang tentu ada di rumah masing-masing dan mengikuti
talk show kami malam ini dengan tema developing atau mengembangkan. Karena berbicara tentang mengembangkan, maka saya mulai dengan berkata begini, Om Theo. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan ini adalah Allah yang terkenal, ditulis dalam Alkitab begitu banyak kali, bahwa dia sebagai Allah yang suka membuat umatnya itu berkembang, maju, kemudian meningkat, menjadi lebih dahsyat lagi, dan menjadi orang yang menguasai segala sesuatu. Artinya kalau kita lihat dari tipe ini, bahwa kita kenal persis bahwa Allah kita adalah Allah yang suka pada kemajuan, setuju katakan amin. Allah yang suka pada perkembangan, Allah yang suka pada peningkatan, karena dia bilang dari glory kepada glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu sudah menunjukkan bahwa sifatnya Tuhan kita itu dia tidak statis, dia tidak terus mau berada dalam sebuah kondisi yang tidak pernah berubah. Allah kita ada Allah yang menggerakkan sebuah perubahan dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu ketika kita mengenal sifat Allah seperti ini, maka saya mau bilang begini, setiap orang itu punya kesempatan, punya kans yang sama untuk menjadi besar dan berpengaruh. Karena kita bicara tentang developing atau mengembangkan, maka siapapun saudara malam ini, kamu punya kesempatan yang sama. Tidak tergantung pada di mana kamu hidup, tidak tergantung dengan siapa kamu berasosiasi, tapi kalau kamu bersama dengan Allah, maka kamu punya kesempatan yang sama untuk jadi besar. Oleh karena itu, ini sebuah motivasi awal dulu, bahwa setiap kita ini punya kesempatan untuk dipakai Tuhan sampai maksimal tentunya. Nah, oleh karena itu saya mulai dengan kasih tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan manusia pertama Adam di Taman Eden, kalau kita perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 15, itu apa yang Tuhan bilang kepada Adam? Tuhan mengambil manusia itu di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau ada kata mengusahakan, kemudian dibarengi dengan kata memelihara, mengusahakan dan memelihara, ini artinya sebuah kata kerja. Bagi Adam, ketika dia ditaruh di Taman Eden, dia punya tanggung jawab untuk mengusahakan taman itu. Paling tidak taman itu sampai menjadi taman yang berkualitas. Dia memelihara sampai tidak boleh ada satupun dari tanaman yang mungkin mati. Karena itu bicara tentang memelihara. Dia mesti maintain, dia mesti jaga, dia mesti survive di situ, di Taman Eden itu, untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab itu adalah berkembang juga, salah satunya. Nah, dari Adam ini kita melihat lagi bahwa pengertian developing itu kan adalah satu tindakan atau usaha. Tindakan atau usaha agar kita menjadi berkembang. Usaha, tindakan agar kita tidak sama seperti dulu lagi. Usaha atau tindakan yang membuat kita maju sekian langkah ke depan. Lebih maju, lebih berhasil, lebih berkarya, lebih potensial, dan lain sebagainya. Nah, itu bicara tentang developing atau mengembangkan, baik itu mengembangkan diri kita ataupun mengembangkan orang lain, mengembangkan organisasi, mengembangkan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau kita bicara tentang developing atau mengembangkan, maka ini adalah sebuah tindakan atau usaha agar menjadi dia lebih berkembang, lebih besar, lebih maju, lebih berhasil, lebih sukses, apalagi pokoknya banyak, lebih berkarya, lebih on fire, lebih menyala-nyala ke depan dan lain-lain. Nah, itu developing sebenarnya. Nah, saya bawa dulu untuk kita lihat Yesaya pasal 27. Yesaya pasal 27 ayat 6 bilang begini. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Jadi Yakub berakar, kemudian Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ini ayatnya sangat menggelitik kita harusnya, bahwa pada hari-hari yang akan datang, Alkitab bilang, zamannya Nabi Yesaya ini ditulis ini, dia bilang pada hari-hari yang akan datang Yakub akan berakar. Kita mesti tahu siapa itu Yakub. Yakub adalah orang yang kalau kita lihat di dalam
Keluaran, waktu Israel itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Alkitab bilang begini, Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti Yakub merupakan salah satu tokoh yang Allah ikat janji dengan dia. Nah, di Yesaya 27 ini ayat 6 dia bilang Yakub akan menjadi berakar. Kalau bicara tentang berakar artinya orang yang pegang janji Tuhan itu akan tertanam dalam-dalam. Amin. Tertanam dalam-dalam. Dan kemudian dia bilang Israel. Siapa itu Israel? Israel adalah keturunan Yakub. Dia yang mendapat warisan janji Tuhan. Sekalipun Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub, tapi yang menikmati hasilnya itu adalah Israel. Dan ketika mereka menikmati hasilnya, Alkitab bilang mereka akan berkembang dan bertunas. Berkembang itu artinya mengeluarkan bakal buah. Kemudian kalau bilang bertunas itu berarti ada pucuk-pucuk baru yang akan tumbuh, dan itu seperti bakal kehidupan yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi. Nah, kalau kita lihat pohon-pohon yang mulai bertunas, itu berarti pohon itu akan menjadi besar, akan menjadi dia akan berkembang menjadi lebih besar, lebih kokoh, lebih kuat. Nah, Alkitab menggambarkan bahwa apa yang Allah akan kerjakan kepada Yakub dan juga kepada Israel, itu dia akan bikin bangsa ini menjadi berkembang dan bertunas, bahkan berakar. Jadi kalau dari ayat ini kita lihat bahwa ide untuk menjadi besar, berkembang, developing itu adalah ide Tuhan sebenarnya yang ada di kepala Tuhan, dan Tuhan ingin setiap saudara, setiap saya harus masuk di dalam rencana Dia, yaitu engkau menjadi orang yang mengembangkan diri, mengembangkan potensi, mengembangkan semua yang ada padamu, supaya Tuhan dipermuliakan lewat itu. Satu ayat lagi ya, tadi kita nyanyi lagunya, yaitu Yesaya 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan tentangkanlah tempat tenda kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ini bicara tentang advance, bicara tentang ke depan apa yang akan terjadi. Alkitab bilang engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi jelas ini adalah janji Tuhan. Kalau tadi apa sih perspektif Alkitab tentang developing? Saya bilang itu janji Tuhan yang mesti digenapi dalam saudara. Karena Tuhan sendiri bilang lewat Nabi Yesaya, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Cara mengembang ke kanan dan ke kiri di ayat 2-nya dia bilang jangan hemat, panjangkan tali kemahmu dan pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Jadi ini merupakan sebuah pesan Tuhan bahwa mempersiapkan diri, mempersiapkan pribadi kita, mempersiapkan gereja untuk supaya masa yang akan datang Tuhan akan membuat dia berkembang ke kiri dan ke kanan, bahkan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Nah, ini sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Jadi dari dua ayat ini, Yesaya pasal yang ke-27 juga Yesaya pasal 54 ayat 23 ini memberikan kepada kita landasan bahwa sifat Allah itu adalah dia suka melihat ketika saudara berkembang. Dia suka melihat, dia tidak pernah cemburu, jangan sampai manusia jadi sama seperti saya karena mereka berkembang. Tuhan tidak pernah kalah dalam segala hal. Dan dia sangat suka melihat anak-anaknya itu mengalami perkembangan di dalam hidup ini. Saya pikir untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu developing, kemudian atau apa itu yang disebut dengan mengembangkan, kemudian perspektif firman Tuhan, saya cuma kasih beberapa ayat. Yang pertama tadi dari Kejadian pasal 2, kemudian dari Yesaya. Dua ayat dari Yesaya ini akan menolong kita punya dasar dan pandangan bahwa sesungguhnya yang Allah inginkan dari kita itu adalah sebuah perkembangan. Makanya dia mau mengembangkan kita sesuai dengan bakat, talenta, karunia, dan apapun itu yang dia anugerahkan kepada kita. Oke Pak Teo, ini yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama ini. Tentu ini hal yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Jadi Tuhan ingin kita berkembang. Yes. Tuhan ingin kita berkembang. Oke, ini sangat luar biasa dan
kita masuk di dalam pertanyaan yang kedua Pak ya. Ya. Apa sih tujuan developing itu di dalam kehidupan orang percaya menurut perspektifnya Alkitab atau firman Tuhan? Tolong Bapak jelaskan. Tujuan developing atau tujuan daripada mengembangkan apapun yang ada dalam kita, dalam kehidupan orang percaya, itu adalah seingat Ulangan 28 itu merupakan janji Tuhan kepada orang Israel. Alkitab bilang, jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan engkau melakukan dengan setia. Ini dua hal yang penting. Mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Maka aku akan mengangkat engkau di antara bangsa-bangsa. Baru kata mengangkat engkau di antara bangsa-bangsa saja, hati kita udah bergetar. Kenapa? Sebab kalau bicara tentang promosi, siapa sih yang tidak mau? Nah, di dalam promosi itu tentu ada yang disebut developing, dan Allah adalah developernya. Dia adalah pribadi yang akan mendevelop kita, membuat kita menjadi berkembang dengan kapasitas yang Dia kasih. Nah, oleh karena itu tujuan dari developing itu sendiri adalah bahwa Allah ingin membuktikan bahwa dalam perkembangan yang ada itu semua mata bisa melihat bahwa Allah yang ada di dalam saudara, Allah yang ada di dalam saya adalah Allah yang sanggup. Dia bukan Allah yang kalah, bukan Allah yang kehilangan cara, tapi Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan kita. Seperti kita bilang, jika engkau dengar firman Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka aku akan mengangkat engkau di antara bangsa-bangsa. Terus ada poin-poin yang selanjutnya dia bilang, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Bagaimana mesti beralih dari ekor menjadi kepala? Itu kan sebuah proses develop yang cukup luar biasa. Kau akan naik dan bukan turun. Bagaimana kita akan beranjak naik terus, gitu. Kemudian kamu akan diberkati dalam semua tempat di mana kamu pergi dan menjejakkan kaki. Dan masih banyak lagi janji Tuhan. Itu bicara tentang tindakan Tuhan untuk mendevelop kita, untuk mengangkat kita, membuat kita menjadi makin besar, ya kan? Dia mau kita untuk makin menjadi kuat. Dia mau kita makin menjadi pribadi yang tidak kecil lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang tujuan daripada developing ini untuk kehidupan orang percaya, maka yang pertama itu untuk membuktikan bahwa Allah saudara dan Allah saya adalah Allah yang sanggup. Amin. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan bahwa dalam diri kita, bangsa Israel, saudara dan saya Israel rohani hari ini, bahwa membuktikan bahwa dalam diri kita, dalam diri saudara dan saya, itu Tuhan sudah taruh potensi untuk bisa berkembang. Amin. Kalau potensi itu seperti bibit atau benih, maka itu sudah ada di dalam kita. Tinggal kena jamahan Tuhan, dia akan meledak besar. Jadi yang pertama untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup. Yang kedua untuk menunjukkan bahwa di dalam diri kita itu ada potensi untuk kita berkembang. Kemudian yang ketiga, menurut saya sih, tujuan developing itu adalah agar supaya umat menjadi makmur dan berhasil. Ya kan, Tuhan taruh Adam di dalam taman Eden, kemudian katakan usahakan dan pelihara. Artinya bahwa karena di situ ada kata mengusahakan dan memelihara, maka apa goalnya? Aman itu harus menjadi lebih baik, ya kan? Nah, demikian juga kenapa Tuhan ingin membuat saudara mengalami perkembangan yang luar biasa? Karena Dia mau kamu makmur, Dia mau kamu sukses, Dia mau kamu berhasil. Oleh karena itu jangan pernah alergi terhadap cara Tuhan mendevelop saudara. Dia mengembangkan saudara, sebab Dia sementara memikirkan bagaimana bikin kamu makmur, bagaimana bikin kamu berhasil. Kemudian yang keempat, tujuan daripada developing sebenarnya Tuhan mau menggunakan keberhasilan kita setelah dibikin berkembang. Itu untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Jadi ketika kita dibikin kaya sama Tuhan, kamu mesti tahu kekayaan itu untuk memperluas kerajaan Allah. Waktu Tuhan bikin kita menjadi lebih pintar, kepintaranmu itu harus untuk memuliakan Tuhan. Waktu Tuhan bikin kita jadi orang yang meningkat dari hari ke hari, cuma satu tujuannya, dengan peningkatan itu harus membuat nama Tuhan dipermuliakan. Jadi 4 tujuan developing ini. Yang pertama, supaya membuktikan Allah sanggup.
kemudian juga membuktikan bahwa dalam dirimu Tuhan taruh potensi untuk bisa berkembang kapan saja, di mana saja. Dan yang ketiga, untuk bikin kita makmur dan sejahtera berhasil. Dan yang keempat, ketika kamu dijadikan besar, dijadikan ukuranmu itu menjadi lebih dahsyat, cuma satu, lewat itu semua engkau menjadi orang yang memperluas kerajaan Allah. Jadi kalau bicara tentang tujuan developing dalam kehidupan orang percaya, saya pikir 4 poin ini cukup penting. Oke, puji Tuhan Pak. Di dalam diri setiap pribadi, dalam diri setiap orang percaya, Tuhan sudah kasih potensi ya Pak ya. Jadi ya Tuhan, potensi yang Tuhan taruh itu, Tuhan ingin berkembang, bertumbuh. Begitu Pak ya. Ini sangat luar biasa, sangat bergairah bagi kami jemaat Tuhan. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak, apa sih yang diperlukan oleh seorang percaya agar dia mengalami, istilahnya mengembangkan diri bersama dengan Tuhan? Kira-kira hal apa yang kita perlukan seorang anak? Sebenarnya simple. Kalau kita bicara hal apa sih yang membuat seseorang itu dapat berkembang dengan maksimal. Poin pertama, saya ingat Yohanes 15 bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan jadi seperti ranting yang menghasilkan buah. Kalau kita bicara ranting yang menghasilkan buah, berarti pohon itu bertumbuh menjadi lebih besar atau menjadi large, dia menjadi lebih dahsyat lagi. Nah, hal-hal yang membuat seseorang itu dapat berkembang dengan maksimal, maka yang pertama melekat di dalam Tuhan. Itu harus, itu hukumnya wajib. Kalau kamu mau berkembang secara sendiri, mungkin tidak dengan Tuhan ya terserah, tapi kamu akan ngos-ngosan di sana. Tapi kalau kamu mau berkembang di dalam Tuhan karena kau anak Tuhan, maka yang 15 mesti jadi prinsipmu. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kamu. Maka kamu akan menjadi orang yang berhasil, ranting yang berbuah. Kemudian yang kedua, andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Kan kalau mau berkembang itu butuh sebuah terobosan luar biasa. Butuh sebuah kekuatan yang super ekstra untuk menjadi sebuah dorongan yang kuat sehingga kita akan bergeser dari titik A ke titik B, dari start awal ke langkah berikutnya. Nah, itu mesti ada satu hal yang juga tidak kalah penting, yaitu mengandalkan Tuhan. Yeremia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kita andalkan Tuhan sebagai sumber yang sanggup membuat kita menjadi berkembang kapanpun juga. Jadi yang pertama melekat sama Tuhan, yang kedua andalkan Tuhan dalam semua hal. Kemudian yang ketiga, ini penting, introspeksi diri, yaitu kenali potensi apa yang ada padamu. Ada kan orang bilang, Tuhan saya mau berkembang. Tuhan bilang yang mana yang kamu mau dikembangkan? Kamu mau jadi orang yang bisnis di bidang apa? Itu mesti kenali potensimu. Kamu mau jadi juru bicara misalnya, atau kamu mau menjadi pengkhotbah, kamu mau menjadi seorang penginjil, mesti kenali potensi, talenta. Nah, mungkin lebih cocok itu ya. Kenali talentamu supaya dari talenta itu merupakan langkah awal kita bergerak menjadi besar bersama dengan Tuhan. Ya kan? Ada orang itu kita bilang ketika ilustrasi, bukan ilustrasi tapi sebuah perumpamaan. Alkitab bilang bahwa seorang raja mau pergi ke luar negeri, kemudian dia mempercayakan kepada hamba-hambanya itu ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Dan Alkitab bilang ketika Tuhan itu datang, dia tanya, mana hasil kerjamu? Udah dikembangin belum? Ternyata didapati bahwa yang beberapa orang mengembangkan, tapi yang dapat 1 talenta dia pergi dan dia kubur, dia tidak mengapa-ngapain itu. Jadi dia tidak kenal dirinya bahwa dalam diri sekalipun 1, tapi berpotensi untuk bertumbuh dan menjadi berlipat kali ganda. Nah, oleh karena itu saya bilang yang ketiga, kamu mesti kenali potensi dalam dirimu kalau mau
untuk mengalami perkembangan. Kemudian yang berikutnya adalah harus mengerti tujuan Tuhan, sehingga kita akan bergerak dalam tujuan tersebut. Mengenal tujuan Tuhan dan bergerak di dalam tujuan tersebut. Kemudian ini dua bagian yang penting di bagian terakhir, yaitu jangan khawatir tentang apapun juga. Kadang kan belum mulai kita udah takut, kita udah kalah, kita udah khawatir. Kemudian yang terakhir, percaya bahwa Allah sanggup. Jadi jangan khawatir, tapi kamu mesti percaya bahwa Allahmu itu adalah Allah yang sanggup. Jadi ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang menjadi bagian penting bagi setiap kita, menjadi pegangan untuk kita bisa menjadi berkembang besar, maksimal dalam semua potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian Pak Theo. Oke, haleluya, hal yang sangat luar biasa. Ya tentu semua orang itu ingin mengalami mengembangkan Pak ya, atau berkembang ya. Tetapi di dalam perjalanannya itu pasti ada hambatan. Ya. Betul ya Pak ya? Pasti ada hambatan. Jadi apa sih yang menjadi hambatan sehingga orang itu tidak mengalami perkembangan ya? Mungkin seperti itu pertanyaan Pak. Tolong Bapak bisa jelaskan ya, supaya kami mengerti. Iya. Hambatan, kalau kita bicara tentang hambatan atau halangan, tentu ini ada secara internal dalam pribadi orang itu yang punya punya problem dengan dirinya, belum menyelesaikan dirinya dengan Tuhan, belum berdamai dengan masa lalu, sehingga bagaimana mungkin dia mau berlari dengan cepat kalau ada banyak hal yang masih belum diselesaikan dengan Tuhan. Jadi itu kalau bilang hambatan yang pertama, hambatan internal, diri kita sendiri. Kadang kita tidak siap, kita malu, kita berasa bahwa itu bukan bidang saya, kita tidak berani mencoba dan lain sebagainya. Jadi termasuk menjadi puas dengan pencapaian-pencapaian yang sudah ada. Ya udahlah, begini udah cukup, ngapain mesti bersusah-susah lagi, ngapain mesti ngoyo. Orang bilang udahlah gini sudahlah cukup gitu. Jadi menjadi puas dengan apa yang ya udah miliki. Jadi hambatan yang paling berat itu adalah internal kita. Sebab musuh yang mesti dikalahkan itu adalah diri kita. Kemudian nggak punya gairah, nggak punya passion untuk mau melakukan sesuatu. Jadi karena tadi itu puas dengan keadaan apa yang ada dalam dirinya, kemudian dia berkata ya sudah cukuplah. Itu tidak lagi punya keinginan untuk. Jadi masalah internal itu banyak sekali. Gitu. Kemudian kalau kita baca dalam Alkitab beberapa raja-raja itu Tuhan tolak mereka. Sebab setelah mereka berhasil, setelah mereka menjadi sukses, mereka menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Itu mengerikan loh Pak Theo. Ketika sudah berhasil, ketika sudah sukses, melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Gitu. Waktu belum berhasil, waktu masih bergumul luar biasa, pokoknya pagi siang malam Tuhan. Begitu udah jadi sesuatu, ini saya lihat terjadi di seperti sepanjang perjalanan pelayanan saya ketemu ada juga yang seperti itu. Tapi jangan lupa ada banyak orang yang makin diberkati, makin diperbesar, makin dikembangkan, mereka makin luar biasa. Tetapi ada juga yang tadi, karena kita bicara tentang hambatan dari sebuah developing atau mengembangkan kehidupan pribadi ataupun apapun itu, pelayanan misalnya, maka kalau Tuhan sudah buat kita jadi berhasil, jangan coba-coba kamu tinggi hati, sebab keberhasilan dan keberuntungan serta kekayaan itu Tuhan yang kasih. Kalau begitu kita sombong, Tuhan bisa patahkan kembali. Nah, siapa sih yang mau mengalami sakit yang seperti itu? Saya pikir tidak ada orang yang mau. Oleh karena itu pesan saya dari sisi hambatan ini adalah tinggi hati itu mesti menjadi warning, sesuatu yang mesti kita hati-hati, baik jangan sampai terjadi. Jadi kalau bicara tentang hambatan itu internal seperti itu. Kemudian eksternal.
Tentu musuh orang percaya itu bukan darah dan daging, ya kan? Tapi musuh orang percaya itu adalah penghulu di udara, roh orang-orang kuat yang tentunya tidak akan pernah ingin untuk supaya melihat kamu yang menyembah Tuhan itu sukses. Kamu yang menyembah Tuhan itu asik-asik saja. Kamu yang menyembah Tuhan itu bisa menikmati janji Tuhan dengan baik. Gitu. Banyak, kalau di Alkitab ada banyak contoh-contoh para nabi yang mengalami pergumulan yang luar biasa sebagai sebuah penghambat untuk supaya developing itu tidak terjadi dalam diri seseorang. Contoh di minggu yang beberapa bulan ini, khususnya minggu kemarin itu saya bicara tentang perumpamaan seorang penabur. Ada benih yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan kan. Nah, tanah pinggir jalan itu berbicara tentang orang yang mendengar firman tapi tidak cepat datang si jahat dan merampas, mengambil, mencuri firman itu, sehingga dia tidak sempat menikmati kuasa firman itu, karena dia cuma sekedar mendengar tanpa dia melakukan. Nah, kita bicara tentang hambatan adalah internal tadi udah, eksternal itu adalah kita melihat bahwa ada banyak musuh, dan musuh itu adalah si jahat yang merampas firman dari kita. Oleh karena itu kita mesti punya strategi. Setiap firman yang kita dengar itu jangan sampai dicuri iblis, karena dia musuh yang ada di luar sana yang menghambat kita. Kemudian juga kita bisa dengar waktu Daniel berdoa. Waktu Daniel berdoa, Alkitab bilang bahwa ada yang menahan doanya. Siapa itu? Penghulu kegelapan itu menahan doanya. Jadi itu penghambat dari luar, eksternal. Oleh karena itu kita juga mesti punya sebuah kekuatan doa misalnya untuk mengalami terobosan di hal-hal yang ini, karena secara intern kita berperang dengan diri kita, secara ekstern ada banyak dari kuasa sejahat. Kemudian jangan lupa bahwa sesama manusia pun itu adalah kompetitor kita. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menghambat langkahmu berkembang. Apalagi para pebisnis misalnya, saingan bisnismu, dia bisa menjadi penghambat yang paling luar biasa. Anak buahmu mungkin bisa menjadi penghambat yang luar biasa. Apalagi banyak yang dari luar. Tetapi yang pasti kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi semua hal yang menjadi hambatan-hambatan tadi. Oke, jadi itu yang bisa dipegang oleh tiap orang yang mendengar perbincangan kita malam ini. Hambatan memang ada, tapi kalau kau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Jadi baik internal maupun yang eksternal, itu dua hal yang menjadi hambatan yang selalu ada di mana-mana. Oke, ya jelas di dalam setiap pribadi memang punya keinginan yang untuk berkembang, dan keinginan itu memang ada hambatan. Tapi kan begini Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira apa sih untuk mengatasi mengatasi hambatan. Yang pertama ya kembali lagi sih, jadikan Tuhan itu semuanya, segalanya dalam kita. Sebab kalau Tuhan yang ada di dalam kita, dia akan bisa kasih kita hikmat, dia akan kasih kita kekuatan, kemampuan untuk mengatasi semua hal tadi, baik yang internal ataupun yang eksternal. Jadi makin mencari Tuhan. Raja Asa, Alkitab bilang, selama dia mencari Tuhan, Tuhan buat kerajaannya itu jaya. Tuhan buat negeri yang dia pimpin itu makmur. Tapi ketika dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, Tuhan meninggalkan dia, maka kerajaannya, istananya itu menjadi kehinaan. Apa arti ini? Artinya bahwa sepanjang kita ini mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan melindungi semua hal yang kita kerjakan. Jadi tidak ada cara lain sih Pak Teo untuk mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan itu. Ya cari Tuhan, tinggal dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, prioritaskan Tuhan, prioritaskan ibadah. Cari Tuhan itu bukan karena
karena kita punya masalah, tapi kita cari Tuhan karena memang Dia Allah yang layak untuk dicari dalam setiap saat dan waktu. Gitu. Iya. Ya, untuk mengatasinya itu sebenarnya sangat simpel, Pak. Iya. Sangat sederhana sekali, dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Ya, oke, puji Tuhan, Pak. Kemudian pertanyaan nih, yang kelima nih. Ya, bagaimana caranya supaya orang itu mengalami developing nih, Pak? Tolong Bapak jelaskan, dan apakah seseorang sadar, oh ya saya harus berubah, atau mungkin ada kiat-kiat yang lain untuk seseorang itu bisa mengalami developing. Tolong Bapak. Tentu Alkitab mesti menjadi referensi utama bagaimana caranya agar kita mengalami perkembangan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, Alkitab bilang begini, pohon yang akan bertumbuh tidak mengalami layu daun, berbuah pada musimnya, itu adalah dia yang tertanam di tepi aliran air. Apa itu tepi aliran air? Tepi aliran air itu menggambarkan tentang sumber. Nah, kalau kita bicara tentang sumber, maka kembali lagi Tuhan adalah sumber. Maka cara agar anak Tuhan itu mengalami perkembangan adalah, pertama, kamu mesti memilih dengan serius tempat mana kamu tertanam. Kamu mau tertanam di padang gurun, bisa. Kamu mau tertanam di pinggir jalan, bisa. Tapi kalau suruh saya pilih, saya mau tertanam di tepi aliran sungai atau tepi aliran air. Kenapa? Karena saya akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak akan mengalami layu daun. Bahkan kita bilang apa yang dikerjakan berhasil. Kan Mazmur 1 itu. Jadi pastikan kamu tertanam di tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang berkembang, bicara tentang hikmat. Kenapa Salomo berkembang dengan luar biasa? Dia terkenal sampai hari ini. Sebab dia punya hikmat yang dari Tuhan. Setiap kita tentu butuh hikmat. Hikmat itu yaitu Allah itu sendiri. Dia adalah hikmat. Jadi kalau kamu memiliki Allah, kamu miliki semua. Jadi miliki hikmat ya. Minta hikmat dari Tuhan untuk kita kerja dan berjalan bersama dengannya. Dan ketika andalkan Tuhan, terus lagi saya bilang andalkan Tuhan. Tidak bisa mengandalkan yang mana-mana, harus mengandalkan Tuhan. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa minta hikmat, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, bagaimana kita bisa tertanam di tempat yang tepat. Satu yang menjadi bagian yang penting adalah kamu mesti mengikuti setiap perkataan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan itu seperti kompas, ya kan? Yang mengarahkan kita, memberi petunjuk kepada kita supaya kita tidak jadi bego-bego gitu. Bego, jadi ngaur, ngambil keputusan tidak tepat dan nah, kita butuh perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu didapat waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kemudian jangan pernah merasa cukup atau puas dengan sebuah pencapaian. Kalau hari ini sudah sampai di sini, ini kemuliaan, ini Ebenezer. Ya kan? Ebenezer belum selesai. Minggu besok ada Ebenezer yang lain lagi. Terus seperti itu. Dan yang kelima saya mau bilang, harus terus mencoba. Jangan berhenti. Mencoba. Berjalan terus dengan Tuhan. Jadi ini cara agar saudara mengalami perkembangan. Dengan cara Tuhan tentunya. Oke. Jadi untuk seseorang itu berkembang, itu tidak ditentukan oleh orang lain. Diri kita sendiri. Dan itu tergantung pilihan kita di mana kita tanam. Nah, kalau seperti dalam Mazmur tadi, kita tanam di aliran air sungai, di tempat mata air. Kira-kira seperti itu, Pak. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan yang paling terakhir, Pak, kira-kira keuntungan apa saja yang diperoleh seseorang anak Tuhan apabila dia berkembang dengan caranya Tuhan? Oke. Saya mau bilang bahwa ketika kita berkembang tidak ada ruginya, malah kita pasti akan beruntung. Beberapa keuntungan yang kamu dan saya terima ketika kamu memberi dirimu untuk di develop sama Tuhan. Yang pertama, kamu pasti berhasil dan beruntung. Kita bilang kepada Yosua, Tuhan bilang kepada Yosua bahwa kalau engkau tidak
takut dan gentar, kamu berlaku hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, maka dia akan berhasil dan beruntung waktu dia pegang janji Tuhan. Nah, yang pertama yang saya tahu bahwa kalau kita dibuat berkembang itu hasil bukan cuma berhasil karena kita punya hikmat, tapi ada keberuntungan. Keberuntungan itu yang saya bilang bagian yang Tuhan kasih sama kita. Beruntung artinya bahwa kamu tidak ngotot, kamu tidak ngoyo, kamu tidak paksa diri, tapi justru ketika kamu mengasihi Tuhan, dia bikin kamu jadi beruntung. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah masih ingat tadi saya bilang tentang Adam ditaruh di taman untuk dia mengusahakan dan memelihara. Nah, ketika kita mengusahakan dan memelihara apa yang menjadi bagian Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita, maka kita akan melihat bahwa kamu tidak sendiri, kamu bekerja bersama Tuhan. Jadi keuntungannya adalah kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah perumpamaan tentang talenta. Tuhan bilang begini, kepada yang sanggup mempertanggungjawabkan dengan baik, maka Tuhan akan ambil talenta dari orang yang tadi menyanyiakan menguburnya itu, kemudian menambahkan kepada dia yang bekerja dengan dahsyat. Jadi kalau kita berkembang dengan luar biasa, kamu akan mengambil pertambahan yang dahsyat. Kemudian yang terakhir adalah kita menjadi kesaksian bagi Tuhan sebagai agen perubahan dimanapun kita berada. Karena kita bersama dengan Tuhan sebagai orang yang telah berubah, maka perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi banyak orang dan memberi orang untuk juga berubah seperti yang kamu alami. Sebab mereka lihat bahwa orang yang berkembang atau yang mengalami perkembangan oleh Tuhan itu selalu berhasil dan beruntung. Apalagi dia menjadi orang yang berkuasa, kemudian menjadi pengelola yang steward yang luar biasa. Itu menjadi sesuatu kayak pikat, orang akan ingin apa sih rahasianya sehingga orang ini berhasil, maka kita akan menjadi agen perubahan bagi banyak orang. Saya pikir ini kurang lebih ada 3-4 hal yang menjadi keuntungan ketika saudara mau untuk dikembangkan oleh Tuhan, mengembangkan diri dengan cara Tuhan supaya ke depan kita menjadi orang yang sukses. Demikian Pak Theo dan juga seluruh jemaat dan rekan-rekan yang mengikuti siaran kami malam ini. Banyak hal tentu yang kita bicara tentang mengembangkan diri kita, potensi, talenta, karakter, apapun itu. Ujungnya adalah itu merupakan bagian yang paling Tuhan tunggu dari hidup kita, yaitu dia lihat kita berkembang, dia lihat kita maju, dia lihat kita berhasil. Nah, oleh karena itu mengakhiri pertemuan malam ini tentu satu yang saya menjadi doa saya untuk saudara, yaitu kita semua sama-sama berkembang, kita sama-sama berubah, kita sama-sama maju, kita sama-sama sukses, sebab kita punya Allah yang sama yang memberikan kita keberhasilan dan kesuksesan. Ini yang bisa saya sampaikan untuk saudara malam ini, dan kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang telah memberikan kepada kami waktu untuk kami talk show, berbincang-bincang dengan tema yang sungguh luar biasa tentang developing atau mengembangkan. Di dalam diri kami Tuhan sudah taruh potensi, tinggal mau apa tidak kami mengembangkannya. Dan malam ini kami sadar bahwa tangan Tuhan itu selalu membawa kami naik, selalu membuat kami sukses, selalu membuat kami berhasil dalam apapun yang kami kerjakan sepanjang kami mengikuti perintah-perintah-Mu. Dan malam ini ajari kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Ajar kami tertanam di tepi aliran air, yaitu sumber itu sendiri, yaitu kami tertanam di dalam Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan semua merupakan bagian yang terbaik untuk sebuah perubahan. Terima kasih untuk malam ini. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh rekan-rekan sahabat teman yang mengikuti YouTube channel kami ini. Kami percaya mereka pasti diberkati. Satu hal yang kami minta, tangan Tuhan ada di atas semua mereka. Allah memberkatinya, Allah membuat mereka menjadi berhasil di semua yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri pertemuan talk show ini dengan hamba berdoa dan melepaskan berkat untuk kami semua.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengedamkan tangannya atas engkau dan saya, mencurahkan semua berkat yang terbaik yang membuat engkau berhasil dalam segala sesuatu, meningkat dalam segala sesuatu, berubah menjadi semakin luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan malam ini kami menyerahkan seluruh kami, biar berkat yang terbaik yang berasal dari sorga dengan penyertaan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saya dan saudara mulai malam ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.